Halo semuanya, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan kita ya teman-teman. Di sini saya mau berbagi dengan teman-teman seputar rem mobil. Nah, saya akan membuat ini adalah jalur-jalur pipa rem ya teman-teman ya. Dan sedikit kita memahami tentang rem, sekaligus saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk menjelaskan ya. Jadi teman-teman yang kepengen tahu, terutama untuk pemula yang mungkin ada kerinduan pengen buka bengkel-bengkel kecil-kecilan gitu ya. Nah, kita mesti harus paham yang begini-begini supaya kita mudah ketika memperbaiki sesuatu, kita mudah menemukan di mana kerusakan dan kita juga tahu apa yang mesti kita lakukan. Jadi teman-teman disimak aja video ini sampai selesai ya. Jangan di skip, jangan dicepetin. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan atau menambah-nambah pengetahuan buat teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe channel ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menggambar ya. Kira-kira ini semacam skema atau jalur-jalur ya untuk sistem rem. Nah, ini yang saya buat ini untuk mobil Mitsubishi T120 SS. Dia dengan Suzuki Carry Futura gitu ya, sama ya teman-teman ya. Baik pickup maupun minibus sama sistemnya, tidak jauh beda ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, saya sudah coba menggambarkan ya. Maaf saya tidak pintar penggambar, ini hanya kira-kira aja. Ini saya sudah tulis ya, ini rem depan ada dua kan, kiri kanan. Kemudian rem belakang kiri kanan. Terus ada ini booster rem ya. Ini booster rem. Tugasnya ini untuk membuat rem kita supaya enteng saat mesin hidup. Jadi di booster itu ada satu selang yang masuk ke intake manifold. Nanti saat mesin hidup, maka intake itu di selang itu akan menyedot ya dari intake. Kemudian ini akan diberikan angin di sini akan mengatur. Nah, saat mesin hidup kita menginjak pedal rem, maka rem ini akan enteng ya. Tapi teman-teman jangan kaget pada saat mesin dalam kondisi mati, mesin gak hidup, tiba-tiba misalnya mobil diderek terus rem diinjak gitu ya, tiba-tiba keras. Jangan kaget teman-teman ya. Karena kenapa? Ini tidak bekerja boosternya. Jadi booster ini bekerja saat mesin hidup dengan memanfaatkan angin yang dari intake. Oke, kemudian ini master rem. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ini ya, saya mau umpamakan ini minyak rem ya. Jadi ini tabung minyak rem, ini master rem. Nah, ini kan ada dua nih, keluar dua pipa ya, pipa besi untuk rem. Kemudian ini adalah bagian rem, disc brake ya, depan, kiri kanan. Kalau belakang itu pakai tromol ya teman-teman, maksudnya pakai kanvas rem biasa gini. Saya sudah coba gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi saat direm ini menjepit. Nah, kemudian di sini adalah pembagian ini ya, pembagian minyak rem. Oke, jadi kita akan coba, saya akan langsung menggambar kepada teman-teman, akan saya buat jalur-jalurnya ya. Nah, dari master rem itu kan keluar dua pipa besi, ya kan? Nanti dia turun ke bawah. Nah, biasanya untuk mobil SS atau Carry itu nanti dia tuh adanya di bawah ini ya, di bawah kaki kita, di balik kaki kita di depan. Itu ada alat ini ya untuk mengatur pembagian minyak rem ya teman-teman. Mungkin contohnya kayak ini, coba teman-teman lihat, kurang bagus contohnya ya, tapi ini kurang lebih ini contohnya. Nah, itu ya contoh teman-teman ya. Nah, jadi di situ tuh dari master rem itu masuk ke sini. Ini jalurnya ya. Ya. Satu lagi masuk sini.
Ya. Nah, ini jalur yang dari master. Kemudian untuk yang ke depan yang fleksibel ada semua pakai selang fleksibel ya. Ini satu pakai selang fleksibel, ini pakai selang fleksibel. Jadi dari sini nanti masuk ke sini teman-teman. Ini untuk pembagiannya ya. Kemudian satu lagi. Nah, yang ini satu untuk rem belakang. Nah, dia dari sini ya ke belakang itu cuma satu pipa, teman-teman. Satu pipa aja, pipa rem. Padahal kan di belakang ada dua ya rem ya. Nah, nanti dari pipa ini nanti ketemu tuh selang fleksibel lagi. Saya bikin gini ya, kira-kira ya. Nah, itu selang fleksibel. Nah, nanti selang fleksibel ini akan masuk ke satu pipa, langsung dia masuk ke sini, masuk ke rem belakang. Nah, terus ini di paralel ya teman-teman ya. Di sini tuh ada satu lagi pipa panjang nyebrang ke sini ke sebelah. Nah, kemudian nepel pembuangan anginnya di sini satu aja kalau untuk mobil Futura atau Mitsubishi SS ya. Ini cuma ada satu pembuangannya, jadi di sini tidak pakai pembuangan minyak rem. Kalau sini pakai, di sini satu pembuangan ada minyak rem, itu pembuangan ya. Kalau saat kita mau menguras minyak rem, ini ada di sini satu, nah di sini juga satu. Nah jadi ada dua. Nah jadi kurang lebih begini sistem penyambungan pipa selangnya ya. Jadi jalurnya seperti ini teman-teman. Sekalian saya mau jelaskan kepada teman-teman, mungkin hal-hal begini jarang orang mau pahami ya sebagai pemilik mobil. Tapi seumpamanya teman-teman mau pelajari yang begini itu sangat bermanfaat sekali ya sebagai pengetahuan kita. Saat kita bongkar master rem ini ya, kita tahu gitu ya, pipa itu ada pipa 2 masuk ke situ, itu kemana arahnya. Terus kalau seumpamanya jadi mampet di salah satu selang gitu misalnya ya, kita mudah untuk mencari tahu di mana terjadi mampet tersebut. Jadi paling tidak skema ini sedikit kita harus pahami ya teman-teman ya, sedikit kita harus bisa mengerti supaya kita mudah memperbaiki mobil kita, bahkan kita bisa mengerjakan sendiri ya teman-teman ya. Untuk teorinya seperti itu. Kemudian kalau untuk master ini adalah pusat dari sistem pengereman mobil teman-teman. Nah jadi semua rem ini ya, baik rem belakang atau rem depan, ini yang menjadi pusatnya itu adalah master ya. Kita kalau di bengkel tuh sebutnya master rem atas. Di dalam master rem ini tuh ada seal, ada karet seal ya, terdiri dari 2 sama ada piston. Di depan satu, yang belakang satu. Di depan bertugasnya untuk memberikan tekanan minyak rem ya. Kemudian dari bagian ini dibagikan ya ke depan, kemudian yang belakang juga sama halnya seperti itu, tidak jauh berbeda teman-teman. Nah kemudian kalau untuk rem tangan ya, untuk hand rem, saat kita menarik rem tangan ya, maka di sini ada 2 tali ya, ada 2. Nah dia jadi satu, ini jadi satu, kemudian satu itu keluar masuk ke handle rem tangan. Jadi kalau untuk rem tangan tuh hanya kanvas belakang aja yang bekerja, untuk depan tidak ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau seumpamanya terjadi mampet pada jalur-jalur pipa ini ya, teman-teman harus bisa memeriksakan ya. Karena di daerah sini tuh untuk pembagian minyak rem ini kadang jarang sekali dibongkar ya teman-teman ya. Bisa tahunan gitu. Ini jarang banget dibongkar kalau untuk di pembagian ini. Nah kalau seumpamanya di sini terjadi mampet, misalnya ke belakang kita buka di nepel sini nggak keluar, nah itu bisa berkemungkinan mampetnya di sini atau mampetnya di nepel. Jadi kalau seumpamanya terjadi mampet, teman-teman bisa membuka nanti ya di bagian sini. Ini biasanya kita menggunakan kunci nepel 10 ya teman-teman, karena bagian ini jarang sekali dibuka ya.
saat kita menguras minyak rem, kalau misalnya di sini nggak tembus ya, kalau minyak rem tidak tembus dari depan, dari master tidak tembus ke sini ke belakang, bisa juga karena berkemungkinan selang fleksibel ini mampet. Atau pipa jalur ini, pipa sih jarang ya teman-teman ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan bisa juga mampet. Nah terutama di bagian pembagian minyak rem ini ya, ini sering mampet, sering kotor, karena ini pasti ini tahunan nggak jarang sekali dibuka ya teman-teman ya. Terus saat membuka baut ini juga kita mesti menggunakan kunci nepel, jangan sampai nanti kepala murnya itu rusak. Nah terus faktor lain juga, selang fleksibel yang di sini juga bisa juga bermasalah. Kadang-kadang ya suka terjadi mampet, apalagi mobil sudah usia lebih dari 10 tahun. Nah teman-teman, jadi untuk jalur rem ini jalurnya. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan rem, teman-teman udah tahu ya, kalau saat kita membuang minyak rem di daerah belakang, bagian belakang, kita hanya cukup buka satu nepel di sebelah ban sebelah kiri yang kita buka ya, yang nggak usah yang sebelah sana, nggak ada karena pipanya udah langsung ke sini. Kemudian kalau depan tuh satu-satu ya, ada sebelah kanan dan sebelah kiri teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini, sebagaimana menambah sedikit pengetahuan kita ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, salam sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you. Rayu di channel, bye.